dibaca Ovi? Suatu malam yang cerah, bulan tampak sangat terang di atas sawah yang luas. Cahaya bulan memantul di permukaan air sawah sehingga terlihat seperti ribuan bintang kecil yang berkilauan. Para petani yang sedang beristirahat di pinggir sawah melihat pemandangan indah itu dan merasa sangat bahagia. Oke, dilanjutkan oleh Putri. Bulan seolah-olah tersenyum dan terkagum melihat keindahan sawah yang dipenuhi tanaman padi yang hijau dan subur. Suara gemerisik angin dan nyanyian jangkrik menambah suasana malam menjadi sangat damai dan menyenangkan. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas keindahan alam di sekitar kita dan menghargai kerja keras para petani yang merawat sawah agar menghasilkan padi yang melimpah. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi di sini setelah kalian membaca cerita tentang cahaya bulan di atas sawah, mungkin ada beberapa kata atau kalimat yang menurut kalian agak asing ataupun tidak diterapkan seperti biasanya kan? Coba ibu tanya nih, pernah nggak sih kalian mendengar kata-kata aduh hatiku hari ini sedang berbunga-bunga? Pernah nggak mendengar? Atau mungkin biasanya nih di antara peserta didik atau pelajar biasanya suka ngomong kayak gini nih, aduh lelah sekali tugasku menumpuk seperti gunung. Pernah nggak? Nah, gitu tuh ternyata anak-anak kata-kata tersebut itu termasuk majas loh. Nah, selanjutnya untuk pemahaman lebih lanjut, coba anak-anak perhatikan video yang akan ibu berikan ya. Kita akan mempelajari tentang majas, metafora, personifikasi, dan hiperbola. Majas merupakan ungkapan penyampaian pesan yang menggunakan kata-kata kiasan. Dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai jenis majas. Misalnya majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola. Majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contoh majas metafora. 1. Amalia dipanggil kutu buku oleh teman-teman karena suka membaca. Kutu buku artinya suka membaca. 2. Kemenangannya berturut-turut membuat ia tinggi hati kepada teman-temannya. Tinggi hati artinya sombong. 3. Si jago merah telah melama habis pakaian di depan rumahku. Si jago merah artinya kobaran api. Majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang digunakan untuk membandingkan benda tidak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contoh majas personifikasi. 1. Petir berteriak hingga mengejutkan seisi rumah. 2. Alarm bernyanyi membangunkan aku yang sedang tertidur pulas. 3. Ombak di laut berkejaran. Majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Contoh majas hiperbola. 1. Kamar Bondan sudah seperti kapal pecah. Kapal pecah artinya sangat berantakan. 2. Air matanya mengalir deras saat menonton drama kesukaannya. Mengalir deras artinya menangis terseduh-seduh. Nah, gimana video pembelajaran yang telah tadi ibu tayangkan? Nanti bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya kalau begitu ibu mau minta kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kalian bentuk sendiri ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau begitu di sini ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Di sini udah ada petunjuk pengerjaannya, nanti kalian baca terlebih dahulu lalu isi jawabannya di kolom yang sudah disediakan ya. Nanti salah satu perwakilan dari kelompoknya mempresentasikan ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Ya, ibu bagikan ya. Ini. Ibu ini bu, aku udah bu, gini bu isinya bu. Ya, seperti kayak gini ya. Ya, ini bu kayak gini bu. Ya, oke, terus. Oke, gimana anak-anak? Semuanya sudah beres? Sudah, Bu. Sudah, coba ibu pilih ya salah satu kelompok yang paling rapi duduknya, boleh mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kelompok mana ya? Wah, kelompok 2 boleh ke depan, diketuai oleh Putri ya. Coba Putri ke depan membacakan hasil dari diskusinya. Ibu, ini hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, coba.
Yang pertama itu tuliskan apa pengertian majas menurutmu. Jadi majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mencapaikan sesuatu dengan cara yang indah, menarik, atau bermakna lebih dari artinya. Terus yang kedua, poin kedua itu sebutkan jenis-jenis majas. Nah, majas itu ada 3, ada metafora, personifikasi, sama hiperbola. Metafora itu ibu majas yang membandingkan 2 hal secara langsung. Ya, Kalau personifikasi itu majas yang memberikan sifat manusia kepada benda atau hewan. Kalau hiperbola itu majas yang dilebih-lebihkan. Kayak misalkan kapal pecah rumah kayak kapal pecah. Oke, bagus. Gimana coba teman-teman yang lainnya udah sama jawabannya? Sama. Oke, terima kasih ya Fitri. Oke, semuanya sudah diisi dan semuanya betul jawabannya Ibu ambil ya di KPD-nya. Ibu siap anak. Ya, kasih Bu. Ya, sama-sama. Kalau begitu selanjutnya Ibu ada nyanyian nih yang bisa menambah pemahaman kalian mengenai majas. Kalian semua mau menyanyi? Mau. Yuk coba semuanya lihat ke depan. Kita akan menyanyikan lagu tentang majas dan nada ataupun liriknya itu seperti lagu Ayam Naik Beca ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama dibarengi dengan tepukan. 1, 2, 3. Ayo kita mengenal majas dalam cerita. Pertama metafora, kedua hiperbola, dan juga masih ada personifikasi ya. Ayo hafalkan dengan senang hati. Pertama metafora, kata tak sebenarnya, perumpamaan saja atau hanya kiasan. Contohnya raja siang sudah mulai tenggelam, itu artinya matahari terbenam. Kedua hiperbola, majas yang berlebihan, suka tak masuk akal dan dilebih-lebihkan. Contohnya suaranya membelah angkasa, itu artinya sangat keras suaranya. Ketiga personifikasi, sebuah benda mati seolah punya nyawa seperti manusia. Contohnya burung petir yang selalu sahutan, itu artinya suara manusia. Oke, boleh tepuk tangan. Pintar ya anak Ibu. Oke, selanjutnya di sini setelah kita bernyanyi bersama-sama, Ibu masih punya satu lagi KPD yang harus kalian kerjakan. Ini sama ya, dikerjakannya secara berkelompok. Tapi nanti yang kedepannya semua kelompok bergantian ya. Oke, Ibu baginya terlebih dahulu. Ya, dikerjakan ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Di situ tugasnya kalian harus membuat contoh kalimat contoh kalimat dengan menggunakan majas ya. Oke, gimana anak-anak sudah selesai? Sudah. Oke, kalau begitu Ibu mau perwakilan tiap kelompok ke depan ya membacakan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok Seni, boleh Seni ke depan. Coba Ibu mau Seni memberikan contoh dari kalimat dengan majas personifikasi. Satu aja Seni. Majas personifikasi contoh dari kelompok kami itu adalah gemuruh petir yang bersahut-sahutan, Bu. Oh, emang gemuruh petir bisa bersahutan? Oh enggak, jadi itu termasuk majas apa? Majas personifikasi. Betul, bukan untuk Seni. Seni, terima kasih. Duduk lagi, Bu. Iya, duduk lagi sayang. Terima kasih ya. Selanjutnya kelompok 2. Oke, Putri ke depan. Coba dari kelompok 2 ini Ibu mau mendengar contoh kalimat dengan majas metafora. Satu aja ya. Ya, Bu. Contohnya itu dari kelompok 2 itu hatiku adalah lautan dalam dan tak tertebak. Ya, oke. Emang dari majas metafora ini apa kesimpulan dari majas metafora ini? Majas metafora ini adalah kata yang tidak sebenarnya. Oh, tidak sebenarnya ya, berarti menggunakan kiasannya. Ya. Oke, boleh terima kasih Putri. Terima kasih ya. Selanjutnya kelompok 3. Oke, Ovi. Coba dari kelompok Ovi, Ibu mau mendengarkan contoh kalimat dengan majas hiperbola. Satu aja.
ya, dibawa ke rumah dikerjakan masing-masing. Semuanya sudah dapat? Sudah. Oke, disimpan baik-baik ya. Oke, selanjutnya coba di sini Ibu mau tanya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, kalau begitu coba kita tepuk wow dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Tepuk wow. Kasih we. Kasih oh. Kasih we. Wow, keren. Oke, alhamdulillah kamu pintar ya. Oke, kalau begitu selanjutnya karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar ya. Jangan lupa belajar di rumah. Kalau begitu sekarang boleh bereskan alat tulisnya. Oke, semuanya siap pulang? Siap. Kalau gitu coba kopi sekarang ya, Pipin untuk pulangnya. Duduk siap. Sebelum pulang kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dari kelompok sini dulu ya, pulang ya. Karena paling laki ya. Hati-hati ya. Boleh kelompok kopi.